Kamu tahu berapa jumlah benua di bumi? Itu mudah, 7. Tapi tunggu dulu, bukankah Eropa dan Asia adalah satu benua besar Eurasia? Kelihatannya begitu ketika melihat peta dunia. Nah, para ilmuwan berpikir secara berbeda. Mereka tidak hanya melihat daratan yang mencuat dari laut. Para ahli geologi mempelajari jenis-jenis batuan yang membentuk benua. Ketika melihat dunia dari sudut pandang mereka, jumlah benua sebenarnya bertambah. Ya, itu bukan mitos. Benua yang hilang itu ada, atau setidaknya dulu pernah ada. Mereka bersembunyi di bawah daratan lain. Cilukba, para peneliti baru-baru ini menemukan satu benua yang seperti itu. Namanya Greater Adria. Kedengarannya tidak asing. Ya, ini ada hubungannya dengan Laut Adriatik. Benua yang hilang ini terkubur sepenuhnya di bawah Eropa. Benua ini bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sejak dahulu kala. Saat ini benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Baltik. Ukuran dan bahkan bentuknya sama dengan Greenland, pulau terbesar di dunia. Tapi bagaimana para ahli ilmu kebumian menemukan Greater Adria? Benua ini tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Bagian lainnya menyatu ke dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Italia dan Kroasia di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari benua ini mulai berubah setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya. Dari batu kapur terbentuklah marmer. Semua kuil Yunani dan Romawi yang kamu kagumi saat liburan musim panas dibangun menggunakan marmer ini. Ini semacam hadiah perpisahan dari benua yang telah lama hilang. Greater Adria bersembunyi dengan baik selama ribuan tahun. Tapi benua-benua lain yang hilang bersembunyi di depan mata. Pernahkah kamu mendengar tentang benua ke-8 bumi? Zealandia? Mungkin belum, karena letaknya di bawah permukaan Samudra Pasifik. 95% wilayah Zealandia sekarang berada di bawah air. Bisakah kamu menebak di mana tepatnya? Namanya jadi petunjuk yang bagus, di bawah Selandia Baru. Jika membuka Google Maps, kamu bisa melihat garis luarnya. Carilah warna biru yang lebih terang di lautan. Itu membentang dari Kaledonia Baru ke Selandia Baru. Tonjolan di dasar samudra ini dulunya berada di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 2/3 Australia dan lebih dari 2 kali luas daratan Greater Adria. Kita bisa melihat Zealandia hari ini karena ia belum tenggelam terlalu dalam. Dan itulah cara terbaik untuk menemukan benua-benua lain yang hilang. Bayangkan bumi tanpa lautan, dasar laut tidak datar, ada gunung dan parit. Gunung Everest bisa muat di dalam palung terdalam. Dan masih ada 2133 meter di antara gunung itu dan permukaan laut. Palung ini menjadi sangat dalam karena proses geologi yang disebut subduksi. Lempeng Pasifik masuk ke bawah lempeng Filipina. Kerak bumi terbuat dari lempeng-lempeng yang mengapung di lautan batuan cair. Kemudian mereka saling bertabrakan. Yang satu turun, sementara yang lain naik. Itulah bagaimana Greater Adria berakhir di bawah benua Eropa. Planet kita terus bergerak. Kita tidak menyadari proses ini karena terjadi jauh di bawah kaki kita. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan yang menyatu. Ya, tempat terdingin dan salah satu tempat terpanas di bumi dulunya adalah satu wilayah yang sama. Antartika mengucapkan selamat tinggal pada Australia, tapi tidak pergi dengan tangan hampa. Saat ini ada plato samudra di Samudra Hindia. Kata plato berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanah datar yang tinggi. Dan nama tempat ini terdengar seperti judul film Hollywood, Broken Ridge. Dulu tempat ini terhubung dengan benua lain yang hilang. Para ilmuwan percaya bahwa daratan ini merupakan jembatan darat antara India dan Antartika. Seperti apakah daratan ini? Jawabannya mungkin terletak di kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan. Pulau-pulau ini adalah yang tersisa dari daratan kuno. Di sana beriklim dingin. Pulau-pulau ini memiliki gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, iklimnya pasti sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhan pasti mirip dengan yang kita temukan di daerah tropis saat ini. Lanskap benua yang hilang itu mungkin mirip dengan Selandia Baru. Mumpung sedang membahas daerah ini, bisakah kamu menebak di benua mana negara Pulau Madagaskar berada? Jika menebak Afrika, maaf, kamu salah. Hei, jangan bersedih. Lihatlah ke atas dan ke kanan pada peta. Jawaban yang benar adalah India. Sekitar 120 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, India memisahkan diri dari benua Afrika dan bergerak ke arah timur laut. Madagaskar tidak cukup cepat dan berakhir sebagai sebuah pulau di lepas pantai tenggara Afrika.
Namun ada bukti adanya daratan yang lebih besar lagi, yaitu benua Maurisia yang hilang. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak daratan kuno di bawah Pulau Mauritius. Saat ini, pulau ini menjadi tempat wisata, tapi jutaan tahun lalu, pulau ini merupakan tempat yang sangat panas. Ada banyak gunung berapi. Begitulah cara para ilmuwan menelusuri kembali jejak Maurisia. Mereka menemukan mineral yang ada di bebatuan yang dimuntahkan lava setelah letusan. Tanah yang telah lama hilang itu pernah menutupi area dari Mauritius hingga pantai barat India. Bayangkan jika daratan tersebut masih ada saat ini, itu akan membentuk perpaduan budaya India dan Afrika. Hidangan lokalnya pasti penuh rempah. Berbicara tentang rempah, sudah mencicipi makanan Indonesia baru-baru ini? Hanya 50.000 tahun yang lalu Asia Tenggara terlihat jauh berbeda. Tidak ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, atau bahkan Australia. Hanya ada Sunda dan Sahul, dua masa benua yang dipisahkan oleh parit air yang dalam. Ada perpanjangan daratan Asia Tenggara di satu sisi dan Australia besar di sisi lainnya. Saat itu, Bali ada di ujung paling selatan Asia. Para ahli biologi, termasuk ilmuwan pertama yang menyadari adanya perpecahan tersebut. Spesies berkembang secara berbeda di Sunda dan Sahul. Itulah kenapa Australia memiliki hewan-hewan unik seperti kanguru, wombat, dan platypus. Dan tahukah kamu bahwa kanguru raksasa pernah berkeliaran di Pulau Nugini? Hal ini dikarenakan hingga akhir zaman terakhir, terdapat jembatan darat yang menghubungkan kedua pulau tersebut dengan Australia. Saat ini kedua pulau itu dipisahkan oleh Selat Torres. Tapi ini cukup dangkal, kurang dari 20 meter. Jadi sebuah pengingat bahwa dulunya ini adalah satu daratan yang disebut Sahul. Selat lain yang tidak terlalu dalam memisahkan Asia dari Amerika Utara. Selat Bering saat ini berada di Beringnya. Daratan kuno ini tidak terlalu besar. Ia membentang 1000 mil dari utara ke selatan, hanya sepertiga jarak tempuh dari Los Angeles ke New York. Beringnya penting karena alasan lain. Selama zaman es, Beringia menghubungkan seluruh dunia. Ketinggian air saat itu 90 meter lebih rendah dari sekarang. Jika lebih rendah lagi, kamu bisa berjalan kaki dari Tanjung Harapan di Afrika sampai ke Tanjung Horn di Amerika Selatan. Ini bisa jadi rute backpacking terbaik. Saat ini kamu bisa naik pesawat terbang ke hampir semua tempat di dunia. Dunia tidak pernah tampak sekecil ini, bukan? Tidak juga. Sekitar 300 hingga 200 juta tahun lalu, kita semua adalah satu secara harfiah. Pangea adalah sebuah benua super yang mencakup semua benua. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan artinya adalah seluruh bumi. Namun Pangea mulai retak. Celah terbesar terbentuk di antara benua Amerika di satu sisi dan Eropa serta Afrika di sisi lain. Air laut mulai mengalir masuk dan begitulah Samudra Atlantik terbentuk. Proses ini sama sekali belum berakhir. Saat kamu menonton video ini, Amerika Utara semakin menjauh dari Eropa dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Tampaknya tidak banyak jika dibandingkan dengan rata-rata umur manusia. Namun pada akhirnya, semua benua akan terhubung kembali satu sama lain, membentuk sebuah benua super. Dan ini bukan pertama kalinya dalam sejarah bumi. Sejujurnya, aku tidak ingin menunggu untuk itu. Ilmuwan mengklaim wilayah Islandia pernah berada di antara Greenland dan Skandinavia. Luasnya lebih dari 600.000 km persegi, tapi sekarang daratan ini sudah ada di bawah air. Jutaan tahun yang lalu, bentuk bumi masih mirip dengan buletan pizza jumbo dan semua benuanya saling menyatu membentuk Pangaea. Area yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik Utara masih berupa tanah kering 335-175 juta tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan geolog telah berasumsi kalau Samudra Atlantik Utara terbentuk saat Pangaea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Gunung berapi yang menjulang di areanya sekarang bisa jadi petunjuk kalau Islandia baru muncul 60 juta tahun yang lalu saat ia memisahkan diri dari pulau lain. Bumi yang mirip bulatan pizza jumbo ini kemudian terbagi menjadi beberapa irisan yang akhirnya membentuk benua yang kita kenal saat ini. Tapi menurut teori ini, pecahnya Pangaea telah menyisakan daratan yang membentang sepanjang 320-an kilometer. Dan baru 10 juta tahun yang lalu, ujung barat dan timurnya tenggelam di bawah air, lalu menyisakan daratan yang kita kenal sebagai Islandia. Saat bergeser, lempeng tektonik saling bergesekan dan akhirnya menghasilkan bentuk lanskap yang kita tahu sampai sekarang. Semua proses ini bisa terjadi karena ada mantel bumi.
Teori revolusioner terbaru mengusulkan gagasan yang berseberangan dengan catatan sejarah dan ilmu yang telah lama dipelajari. Para ilmuwan sempat nggak habis pikir dan mulai melontarkan banyak skeptisisme dan kritik. Tapi dengan menganalisa kerak bumi dan dasar laut di bawah Islandia, mereka berasumsi kalau gagasan ini bisa dinalar. Kerak di bawah Islandia ternyata jauh lebih tebal dari wilayah lain. Pada umumnya, kerak samudra terbentuk dari batuan cair unik yang jauh lebih padat dari kerak benua. Lapisan bumi paling tipis berada di keraknya dan di situ berlangsung kehidupan. Peran kerak bumi ini sangat penting karena bisa dipakai untuk nyimpen air, tempat untuk numbuhin tanaman pangan, ngumpulin sumber daya alam, dan menghirup oksigen. Kerak ini terbenam di dasar laut tapi berada tepat di atas mantel bumi. Kerak bumi juga terus mengganti lapisannya setelah diproses di dalam mantel lalu kembali ke permukaan lagi. Makanya ketebalan kerak samudra sekitar 40 km sedangkan kerak lain cuma sekitar 8 km. Cukup beralasan sih karena di situ ada banyak gunung berapi. Survei magnetik di dasar laut menunjukkan lapisan batuan cair ini bermotif garis-garis. Medan gravitasi bumi yang telah mengubah kutubnya selama jutaan tahun juga berperan penting dalam membentuk fondasi lanskap bumi. Tapi bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini masih nihil. Untuk mencari tahu, para ilmuwan terlebih dulu perlu menggali dasar laut di dekat Islandia. Zirkon adalah mineral super keras yang bisa bertahan sampai miliaran tahun meski di kerak bumi terjadi erosi. Dengan menganalisis sampelnya, mereka bisa memperkirakan umur geologis benua agar bisa mencari tahu jenis keraknya. Barangkali kerak samudra yang lebih tebal atau kerak benua yang berupa daratan. Untuk melakukan proyek ini, mereka perlu mengucurkan banyak waktu dan biaya. Ada juga metode lain dengan memakai survei seismik di atas kapal riset untuk mengukur gempa. Atau bisa juga dengan mengebor lubang sedalam puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Tapi metode ini memerlukan lebih banyak biaya daripada menganalisis mineral-mineral zirkon. Sejumlah fosil tumbuhan khas Skandinavia dan Greenland bisa ngebuktiin kalau Islandia pernah berupa daratan luas dan mungkin juga dipenuhi pepohonan. Islandia bukan dataran dingin seperti saat ini, jadi di situ kemungkinan ada hutan. Tapi ilmuwan belum nemu bukti fosil binatang yang sama dari kedua wilayah tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin kita perlu nunggu. Teori tersebut juga mengulik lebih dalam lagi. Katanya dulu juga pernah ada Islandia Raya. Islandia, Irlandia, Inggris, Skandinavia, dan Greenland menempati satu benua mikro. Wah, tempat ini cocok banget deh dijadiin sebagai destinasi wisata dan arena main ski. Kanada dan Islandia Raya bisa terhubung melalui samudra dengan jalur kereta. Lama-lama, perekonomian di situ bisa makin maju dan dengan luas sekitar 103.000 km persegi, Islandia termasuk sudah cukup besar. Dan seandainya Islandia Raya ada di zaman now, rupa benua Eropa akan sangat berlainan. Sejumlah teori lain yang berseliweran juga ngebahas soal benua mikro yang mungkin ada di seluruh dunia. Para ahli masih meragukan adanya benua Islandia ini, tapi kalau semua metode penelitiannya dilakukan dengan benar, teorinya bisa mengungkap sejarah Islandia dan Samudra Atlantik Utara. Dan ini bisa menjadi awal dari proses ditemukannya benua lain yang tenggelam. Teori lain juga menyebutkan kalau Selandia Baru merupakan puncak dari subbenua yang telah hilang. Ukurannya bahkan lebih besar dari Islandia dan dinamakan sebagai Zeelandia. Penelitian menunjukkan Selandia Baru memisahkan diri dari superbenua Gondwana antara 79 sampai 83 juta tahun yang lalu. Ilmuwan mengklaim benua ini paling tipis dan paling muda di antara semua benua yang ditemukan di bawah laut. Craton adalah inti batuan yang berfungsi sebagai fondasi utama di kebanyakan benua. Umurnya minimal 1 miliar tahun, tapi kerak benua yang menyusun Zeelandia cuma berumur setengahnya sehingga masih tergolong cukup muda. Dengan kata lain, sebagian Cratonnya telah hilang meskipun ada sedikit sisa batuan tua dan bagian mantel bumi. Diperkirakan umurnya 2,7 miliar tahun. Setelah meneliti kristal zirkon di Selandia Baru, para ahli memperkirakan umurnya 1,3 miliar tahun, sedangkan benua lain lebih dari 3 miliar tahun. Para ahli telah mempelajari komposisi batuan dasar laut di sekitar Selandia Baru. Batuan ini terdiri dari silika dan granit yang juga ditemukan di kerak benua. Batuan dasar lautnya kaya akan magnesium, lebih tebal, dan lebih tinggi dari kerak laut biasa di sekitarnya. Dalam beberapa penelitian, mereka mengumpulkan data magnetik dan topografi untuk mencari tahu keterkaitan antara Laut Tasman dengan Laut Koral di wilayah cekungan Keto. Cekungan sempit ini berada di antara Zeelandia dan Australia.
Australia. Data satelit melacak gangguan kecil pada gravitasi bumi untuk memetakan kerak dasar laut di sekitar area tersebut. Mereka bisa melihat jelas daratan yang membentuk Zealandia hampir seukuran Australia. Meskipun sudah terdeteksi, tanda-tanda ini nggak bisa jadi bukti. Mungkin ada banyak benua mikro yang memisahkan diri saat Australia lepas dari Gondwana. Saat itu, superbenuanya terdiri atas Amerika Selatan, Antartika, Australia, Zealandia, Arab, dan subbenua India. Selandia Baru bukan negara paling besar di dunia, tapi kalau teorinya benar, maka ukuran Zealandia kurang lebih 6 kalinya Selandia Baru. Mauritius termasuk pulau muda yang umurnya baru jutaan tahun. Terletak sekitar 1.900 km di lepas pantai Afrika, pulau ini diyakini mulai muncul 9 juta tahun yang lalu. Gunung berapi bawah laut di area ini memuntahkan banyak sekali lava hingga membentuk daratan. Tapi para ahli juga nemu batuan zirkon yang umurnya lebih dari 3 miliar tahun. Mungkin itu bagian dari benua Maurisia yang telah tenggelam yang ukurannya 1/4 kalinya Madagaskar. Zirkon yang mereka temukan nggak tertanam di atas pasir, tapi di batuan padat. Sebagian orang bisa aja berkilah kalau batuan itu cuma terdampar di pantai. Sebagian ahli juga masih belum yakin. Menurut mereka, temuan batuan khas yang terbawa oleh letusan bisa mempengaruhi komunitas ilmiah agar percaya pada teori ini. Tapi seperti Islandia yang bisa menjadi bagian dari Islandia Raya, Maurisia juga pernah dinamakan sebagai Rodinia yang terdiri dari India dan Madagaskar. Menurut teorinya, Maurisia tertutup oleh air saat India melepaskan diri dari Madagaskar sekitar 85 juta tahun lalu. Para ilmuwan menemukan sesuatu mirip Atlantis di dekat Australia. Dulu ada sebuah benua yang sekarang berada di bawah air, inilah yang terjadi padanya. Sekitar 70.000 tahun lalu, pada zaman es terakhir, ada sebuah daratan besar yang disebut Sahul. Letaknya di Samudra Pasifik Barat Daya, superbenua kuno ini menghubungkan apa yang sekarang kita kenal sebagai Australia, Papua Nugini, Tasmania, dan Kepulauan Aru dalam satu daratan raksasa. Bayangkan hutan hujan tropis yang rimbun dikelilingi pegunungan indah. Pegunungan tertinggi di Sahul berada di daratan tinggi Papua Nugini dengan puncaknya yang mencapai lebih dari 3.900 meter. Tempat yang indah ini merupakan rumah dari berbagai hewan unik yang sebagian besar makhluk berkantung, tapi saat itu tidak hanya ada koala dan kanguru, Sahul dipenuhi berbagai jenis hewan pemakan rumput, penggali liang, pemakan bangkai, dan predator. Tempat ini adalah rumah bagi Diprotodon besar, Thylacoleo pemburu yang kuat, dan Megalania yang mengerikan, makhluk yang jauh lebih besar dari kadal yang hidup saat ini. Itu tempat yang unik karena di bagian dunia lain dipenuhi oleh hewan-hewan placentalia pada saat itu seperti serigala, gajah, dan manusia. Di Sahul, satu-satunya mamalia normal adalah kelelawar dan hewan pengerat. Tapi tidak semua bagiannya sama. Wilayah Timor, Arafura, dan Carpentaria ditutupi sabana panas dan hutan kering. Wilayah ini tampak seperti Australia modern, gurun pasir panas dengan semak belukar, padang rumput, dan hutan beriklim sedang di sepanjang pantai timur. Saat itu, orang-orang bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka melakukan perjalanan yang luar biasa dari Asia Tenggara ke Sahul dan pertama kali tiba di sini sekitar 60 hingga 45 ribu tahun lalu. Mereka kebanyakan berjalan kaki dan menyeberangi lautan menggunakan rakit bambu dan perahu sederhana. Mereka datang dari sebuah daratan kuno yang disebut Sunda yang mencakup sebagian wilayah Asia Tenggara. Mereka melakukan perjalanan melintasi serangkaian pulau yang dikenal sebagai Wallacea dan akhirnya menyebar ke Sahul. Ini bukanlah perjalanan mudah. Sahul sangat besar, sekitar 10,6 juta kilometer persegi. Ini lebih besar dari Amerika Serikat atau Kanada, membentang dari Khatulistiwa hingga sekitar bagian selatan Selandia Baru. Jadi mereka tiba di tempat yang sekarang disebut Australia dan menjadi orang pertama di sana. Para ilmuwan menduga Sahul memiliki populasi 0,5 juta jiwa. Kita telah menemukan lukisan gua yang berasal dari sekitar 40.000 tahun lalu. Lukisan ini menggambarkan adegan berburu dengan anoa atau miniatur kerbau yang berhadapan dengan figur manusia dan hewan.
Para peneliti berusaha memahami bagaimana para pemukim awal ini melintasi Sahul dan di mana kita bisa menemukan bukti arkeologis dari perjalanan mereka. Untuk itu mereka menciptakan model evolusi lanskap. Simulasi menunjukkan bagaimana Sahul berubah antara 75.000 hingga 35.000 tahun lalu. Simulasi ini menunjukkan rute migrasi potensial dan situs-situs arkeologi. Manusia kemungkinan besar melakukan perjalanan di sepanjang garis pantai dan sungai. Tapi bagaimana Sahul bisa tenggelam di lepas pantai Australia mirip dengan mitos Atlantis? Selama zaman es terakhir, sebagian besar air di bumi terkurung di dalam lapisan es serta gletser yang besar. Permukaan air laut jauh lebih rendah daripada saat ini. Setelah itu suhu global meningkat, lapisan es mencair dan permukaan air laut naik, membanjiri jembatan darat yang dulunya menghubungkan berbagai bagian Sahul dan sekitar 8.000 tahun lalu, Papua Nugini terpisah dari daratan Australia. Sekitar 6.000 tahun lalu, Tasmania melakukan hal yang sama. Kita masih bisa menjelajahi bagian bawah laut Sahul berkat teknologi baru. Penyelam menjelajahi dan mengumpulkan sampel langsung dari dasar laut. Drone bawah air dapat menjelajahi tempat-tempat yang terlalu dalam atau berbahaya untuk dijelajahi manusia. Dengan pemetaan sonar, para ilmuwan menggunakan gelombang suara untuk membuat peta dasar laut. Ini seperti menggunakan gema untuk melihat apa yang ada di bawah air. Gelombang suara memantul dari dasar laut dan kembali lagi membantu kita membuat gambaran seperti apa bentuknya. Jauh di bawah air, para arkeolog telah menemukan peralatan batu dan artefak lainnya. Mereka juga menemukan fosil hewan seperti Diprotodon dan Thylacoleo. Dengan mengamati medan bawah laut Sahul, mereka mengetahui tentang sungai, danau, dan garis pantai kuno yang ada selama zaman es. Tapi Sahul bukanlah satu-satunya benua bawah laut. Sahul bukan satu-satunya permata tersembunyi di Asia Tenggara, ada juga Sundaland, sebuah tempat yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya. Tempat ini sangat luas pada zaman es, tapi sekarang hampir sepenuhnya berada di bawah air. Hampir, tapi tidak seluruhnya, bagian di atas lautan penuh dengan kehidupan. Kalau kamu menyukai burung, datang deh ke tempat ini. Di sini ada hampir 1/5 spesies burung di dunia. Kamu bisa melihat burung berwarna-warni seperti elang Jawa dan jalak Bali di antara rimbunya hutan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi 1/4 spesies ikan di dunia. Perairan Sundaland adalah surga bagi kehidupan laut. Bahkan hewan yang paling eksotis sekalipun seperti arwana Asia. Tempat ini juga penuh harta karun berupa bunga. Di sini kamu bisa menemukan Rafflesia dan Titan arum, bunga terbesar di dunia. Hal ini membuatnya sangat mirip dengan Selandia. Selandia adalah sebidang tanah yang panjang dan sempit, sekitar setengah dari luas Australia. Pulau ini terpisah dari Antartika sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sama seperti Sundaland, pulau ini tidak sepenuhnya di bawah air, 7%-nya berada di atas permukaan laut. Bagian kecil yang mencuat inilah yang sekarang kita sebut sebagai Selandia Baru, bersama dengan Pulau Stewart dan beberapa pulau kecil lainnya. Bagian-bagian Selandia ini subur dan hangat. Daerah ini penuh dengan gunung berapi, pegunungan, geyser alami yang indah, dan mata air panas. Penduduk setempat suku Maori menggunakan mata air panas untuk memasak, dan orang-orang menempatkan jagung, telur, dan sayuran di dalam keranjang dan menurunkannya langsung ke mata air panas. Terkadang mereka memasak makanan di dalam lubang oven menggunakan batu yang dipanaskan. Dunia tersembunyi lainnya dikenal sebagai Argoland. Daratan misterius ini dulunya bagian dari Australia saat dinosaurus masih hidup. Hal ini membuat para ilmuwan penasaran selama beberapa dekade. Mereka tahu pulau ini ada karena meninggalkan hamparan besar di dasar Laut Purba, daratan Argo-Abyssal. Sekitar 155 juta tahun lalu, benua ini memisahkan diri dari Australia. Benua ini hanyut ke arah utara dan ketika mencapai Asia Tenggara, benua ini lenyap begitu saja.
Para ilmuwan tidak tahu kemana perginya, tapi baru-baru ini mereka akhirnya menemukan sisa-sisanya. Ternyata bagian bawah Argoland mulai tenggelam ke dalam palung Sunda, sebuah lubang samudra yang sangat dalam. Kerak bumi tenggelam ke dalam mantel, sementara itu bagian atas Argoland terdorong ke atas, menyambar bebatuan yang lebih mudah di daratan. Karena itu Argoland terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Potongan-potongan ini membentuk bagian dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Sisa-sisanya terkubur di bawah Indonesia dan Myanmar. Bayangkan sebuah daratan kolosal sebesar Greenland, Greater Adria, perjalanannya dimulai sekitar 240 juta tahun lalu ketika memisahkan diri dari superbenua Gondwana. Ia mulai bergerak ke utara dan setelah 100 juta tahun menikmati lautan yang hangat, tiba-tiba dia menabrak Eropa dan hancur berkeping-keping. Sebagian besar kepingan-kepingan itu masuk ke dalam mantel bumi, tapi ada juga yang terkikis dan menjadi bagian dari barisan pegunungan seperti pegunungan Alpen. Saat ini sisa-sisa Greater Adria tersebar di lebih dari 30 negara dari Spanyol hingga Iran. Itulah kenapa sangat sulit dicari. Seychelles juga pernah menjadi bagian dari Gondwana. Ya, pulau-pulau indah ini berada di atas benua kuno. Kita tahu banyak tentangnya karena singkapan granitnya yang memukau. 100 tahun lalu, Alfred Wegener menemukan pergeseran benua, tapi tidak ada yang mempercayainya. Singkapan granit ini membantunya membuktikan dia tidak gila dan lempeng tektonik benar-benar bergerak. Seychelles memisahkan diri dari India dan Madagaskar, akhirnya menjadi penyendiri di Samudra Hindia. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa gunung berapi yang sangat aktif di perangkap Deccan. Pulau-pulau ini menjadi rumah bagi spesies unik baik di daratan maupun terumbu karang di dekatnya. Mauritius terpisah dari India setelah kepunahan dinosaurus. Sepanjang perjalanannya, ia meregang menjadi bentuk yang panjang seperti pita dan juga pecah berkeping-keping. Sekarang semuanya tersebar di bawah Samudra Hindia. Para ilmuwan menemukan tanah yang hilang ini dengan mempelajari kristal kecil dan kuno yang disebut zirkon. Zirkon ini seperti kapsul waktu, asalnya dari 660 juta hingga 2 miliar tahun lalu. Itu bahkan lebih tua dari Mauritius sendiri. Kristal-kristal kuno ini mengisyaratkan bahwa ada Atlantis lain di suatu tempat di dekatnya. Ternyata ada banyak benua tersembunyi di seluruh dunia, dan mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi di masa depan. Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea.
Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut Samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara. Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk, semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia. Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya.
Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara dua lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurika karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Dipercaya bahwa dalam waktu sekitar 250 juta tahun, kita akan merasa seperti terperangkap dalam kantong plastik yang panas dan basah. Anehnya kantong itu akan menjadi tempat terbaik untuk hidup di bumi, daerah pesisir. Sedangkan untuk daerah pedalaman akan mendesis seperti gurun yang terbakar. Banyak spesies hewan yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan bertahan, sedangkan bagi kita manusia, kita harus kreatif jika ingin bertahan hidup di tengah cuaca panas. Tapi kita harus bersyukur, model-model digital ini masih sangat bagus karena kita bisa menggunakannya untuk menguji segala macam ide menarik. Misalnya, bagaimana superkontinen ini akan mengacaukan pasang surut air laut. Dengan mempertimbangkan perjalanan antariksa di masa depan, model-model ini bisa membantu kita memahami iklim di eksoplanet, juga planet-planet yang berada di luar tata surya. Pagar terbesar di dunia membentang lebih dari 5.000 km dari Queensland ke Australia Selatan. Jika direntangkan, pagar ini dapat dengan mudah menghubungkan London ke New York, dan jika kamu berjalan di sebelahnya, kamu akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan perjalanan. Jembatan ini tidak dibangun untuk melindungi perbatasan Australia. Untuk apa dibangun? Karena Australia dikelilingi oleh air. Pagar ini juga tidak dimaksudkan untuk melindungi bangunan penting. Tujuannya adalah untuk menjauhkan beberapa spesies hewan dari satu sama lain. Pada akhir tahun 1800-an, warga Australia mulai membangun bagian dari pagar ini. Mereka ingin menciptakan pembatas yang memisahkan bagian negara yang ramai dan sibuk. Tempat kota-kota seperti Melbourne dan Sydney berkembang dengan pedalaman yang keras dan kering. Mereka menggunakan tiang kayu yang digali jauh ke dalam tanah, dihubungkan dengan jaring kawat setinggi sekitar 2 meter. Beberapa bagian pagar bahkan memiliki lapisan kedua yang bermuatan listrik.
Untuk memastikan pagar ini berfungsi dengan baik, mereka menambahkan beberapa lampu merah dan putih untuk membantu menjaga segala sesuatunya, bahkan di malam hari. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 orang bekerja penuh waktu untuk menjaga segala sesuatunya di sini. Setiap tahun, pemerintah setempat menyumbang sekitar $750.000 untuk menjaga agar konstruksi tetap utuh. Kenapa harus repot-repot sih? Alasan utamanya adalah dingo. Makhluk yang mirip serigala merah ini adalah mamalia karnivora terbesar di Australia dan juga predator puncak. Mereka menyebabkan banyak masalah bagi petani setempat, terutama di Queensland Selatan, di mana mereka sering mengincar domba. Untuk sebagian besar, pagar telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi itu tidak mudah. Beberapa dingo masih bisa menyelinap masuk. Di lain waktu, unta-unta liar akhirnya menabraknya. Itu karena Australia memiliki populasi unta yang cukup banyak berkeliaran. Namun, solusi buatan manusia ini memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan oleh penduduk setempat. Mereka mengira hanya akan ada lebih sedikit dingo di dalam pagar, tapi lebih sedikit dingo berarti lebih banyak kanguru. Lebih banyak kanguru berarti lebih banyak persaingan memperebutkan domba untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya spesies yang lebih besar yang merasakan tekanan. Hewan-hewan kecil dan tanaman hijau juga mengalami perubahan. Dengan semua kompetisi ini, dalam ruang yang lebih kecil, penduduk setempat melihat lebih sedikit keanekaragaman dalam kehidupan tanaman dan hewan-hewan kecil. Tanah menjadi kurang bernutrisi dari waktu ke waktu, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ditambah lagi, pagar bertindak sebagai penghalang bagi migrasi hewan dan penyebaran benih. Bahkan Bukit Pasir pun merasakan dampaknya dengan berkurangnya tutupan rumput untuk menyatukan semuanya. Ketika para ilmuwan mengamati kanguru di kedua sisi pagar, mereka melihat bahwa anak-anak kanguru yang berada di dalam rata-rata lebih ringan dan lebih kecil. Anak kanguru yang berada di luar pagar memiliki kaki dan kepala yang lebih besar untuk ukuran anak seusianya. Itu bukan karena mereka makan makanan yang berbeda ya. Kanguru yang terjebak berbagi lahan dengan dingo harus membesar lebih cepat untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka yang berada di dalam pagar mengambil langkah lebih lambat karena mereka tidak berada di bawah tekanan yang sama. Mereka harus bersaing dengan banyak makhluk lain untuk mendapatkan makanan, sehingga ukuran yang lebih besar tidak lagi menjadi prioritas. Para peneliti masih belum yakin apakah perbedaan ini merupakan perbaikan cepat atau adaptasi gen dalam jangka panjang. Bagaimana dengan menjinakkan dingo? Bukankah itu akan membantu? Banyak yang mengira dingo pernah menjadi hewan peliharaan di Australia, tetapi ini tidak diketahui secara pasti. Sekarang mereka cukup liar, seperti serigala, hiena, atau coyote. Sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan kelompok untuk bertahan hidup dan merupakan pemburu tunggal dengan naluri yang tajam. Jadi menjinakkan mereka tidak akan mudah, tapi merobohkan konstruksi bukanlah pilihan untuk saat ini. Warga Australia sangat ketat dalam hal memastikan dingo dijauhkan, bahkan mereka memberlakukan hukum bagi orang yang mengacaukan pagar. Membiarkan gerbang penyeberangan terbuka dapat membuat orang dipenjara hingga 3 bulan. Merusak pagar bisa membuat orang kehilangan kebebasannya selama 6 bulan. Ini bukan pertama kalinya warga Australia berpikir bahwa pagar dapat membantu mengatasi masalah hewan. Sebelum mereka membutuhkannya untuk dingo, mereka mengalami invasi kelinci yang serius. Meskipun lucu, kelinci merusak lahan yang digunakan untuk bertani. Jadi penduduk setempat memikirkan pagar 3 bagian. Pagar pertama membentang dari dekat Ravensthorpe di selatan stasiun Pardue di pantai Pilbara. Panjangnya lebih dari 1.770 km, menjadikannya pagar terpanjang yang tidak terputus di dunia pada saat itu. Semua masalah kelinci ini bisa ditelusuri kembali ke seorang pria bernama Thomas Austin pada tahun 1859 saat pertama kali dia datang ke negeri ini. Dia berpikir ini akan menjadi ide yang bagus untuk melepaskan beberapa kelinci ke alam liar karena dia berpikir hal tersebut akan menambah sedikit pesona di tempat itu. Tetapi karena kelinci bukan hewan asli Australia, mereka tidak memiliki predator alami pada saat itu.
Mereka juga merupakan makhluk yang cukup adaptif, hanya membutuhkan rumput untuk makan. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang menakjubkan. Seekor induk kelinci dapat melahirkan 4 kali dalam setahun dengan masing-masing sebanyak 5 ekor anak. Tidak lama kemudian, jumlah mereka membludak. Pada akhir tahun 1880-an, kelinci-kelinci itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga pemerintah setempat mengajukan sebuah proposal. Mereka akan menawarkan hadiah yang setara dengan hampir $2 juta hari ini bagi siapa saja yang bisa menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama ada ini. Tidak ada yang mengklaim hadiah tersebut, tapi sebuah komisi yang dibentuk lebih dari 1 dekade kemudian menghasilkan ide pagar tersebut. Memelihara pagar-pagar itu sangatlah rumit. Mereka memiliki pengawas yang mengawasi dan masing-masing bertanggung jawab atas bentangan sepanjang 800 km. Ada juga boundary riders yang berpatroli di bagian yang lebih kecil, menggunakan sepeda pada awalnya, kemudian beralih ke unta atau menggunakan unta untuk menarik kereta. Mereka bahkan pernah mencoba menggunakan mobil, tapi tidak mampu mengatasi medan yang berat dan selalu mengalami kebocoran ban. Dalam hal keefektifannya, pada tahun 1902, kelinci-kelinci sudah nongkrong di sisi pagar yang salah. Itu sebabnya 4 tahun kemudian, mereka memasang pagar yang lain. Hal ini berhasil untuk sementara waktu, sampai-sampai pemerintah setempat tidak perlu repot-repot membantu para petani yang melewati pagar kedua dengan pinjaman jaring kelinci. Tapi mereka yang terjebak di antara 2 pagar masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kelinci. Tidak lama kemudian, kelinci menyebar bahkan melewati pagar nomor 2 dan jelaslah bahwa solusi tersebut tidak berhasil. Di beberapa area bahkan ketika pagar sedang dibangun, kelinci-kelinci yang licik itu menemukan jalan untuk melewatinya. Hingga hari ini, populasi kelinci terkadang masih membuat para pejabat Australia mengalami masa-masa sulit. Pagar dingo mungkin adalah yang terpanjang, tapi bukan yang paling aneh. Pagar akuarium di Turki mungkin bisa mendapatkan penghargaan itu. Pagar akuarium sepanjang 50 meter ini dibangun untuk memastikan pemandangan laut villa yang mahal ini dapat terlihat dari setiap tingkatnya. Saat ini akuarium ini menarik banyak turis dari seluruh dunia yang ingin melihat berbagai jenis ikan di dalamnya, bahkan gurita. Memasang struktur tembus pandang tidaklah sulit. Tantangan sebenarnya adalah menghubungkan pagar air ke laut Aegean melalui pipa yang terkubur yang membentang sepanjang 3.962 meter. Hal ini memastikan air terus mengalir, menjaga akuarium tetap bersih dan ikan-ikan tetap senang. Untuk memastikan tidak ada yang merusak pagar yang rapuh atau mencuri 1 atau 2 ikan, pemiliknya juga berinvestasi dalam hal keamanan. Dia memasang jaringan 17 kamera yang dilengkapi dengan pengenal wajah. Pengunjung bebas untuk melihat dan mengambil gambar, tetapi melangkah terlalu dekat, kamu mungkin akan memicu alarm. Salah satu pagar aneh lainnya adalah pagar Bra di Selandia Baru. Kalau kamu pernah melewati Central Otago, kamu mungkin akan menemukan pagar yang dihiasi dengan berbagai macam ukuran, bentuk, dan pola bra. Kisahnya membawa kita kembali ke tahun 1999 ketika orang-orang di daerah tersebut menemukan 4 bra yang tergantung secara misterius di pagar di sepanjang Cardrona Valley Road. Beberapa orang sedikit terkejut, tapi kemudian yang lain mulai menambahkan bra mereka ke dalam dekorasi. Tak lama kemudian, semakin banyak bra yang muncul dan tempat ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Popularitasnya begitu tinggi sehingga terkadang menyebabkan masalah lalu lintas di daerah tersebut. Jarak dari New York ke Lisbon di seberang Atlantik adalah lebih dari 5.000 km. Dengan kecepatan berjalan rata-rata manusia, kamu bisa sampai di sana dalam waktu 1,5 bulan. Itu belum termasuk istirahat dan tidur yang sangat dibutuhkan. Membeli tiket pesawat atau naik kapal laut bukan hanya pilihan yang lebih baik, tapi juga satu-satunya pilihan perjalanan saat ini. Tapi jika perjalanan jauh dengan berjalan kaki ini bisa dilakukan suatu hari nanti, apakah kamu siap menghadapi tantangan ini? Rintangan yang paling jelas adalah semua air di Samudra Atlantik. Samudra ini menutupi sekitar 1/5 permukaan bumi. Semua lautan mengambil sekitar 70% dari planet kita. Ketika kamu membuka keran atau membeli botol,
kamu hanya meminum sebagian kecil air yang dapat diminum. 97% air di bumi berada di lautan. Semuanya berupa air asin dan tidak dapat diminum. Ditambah dengan 2% air yang terperangkap di gletser dan lapisan es, maka jumlah air yang benar-benar kita minum kurang dari 1%. Jika kamu memasukkan persentase ini ke dalam angka, kamu akan membutuhkan selembar kertas panjang untuk menuliskannya. Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan ada lebih dari 1.386 juta kilometer kubik air di dunia. Air sangat penting untuk menopang semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Lautan memainkan peran penting dalam mengatur suhu udara di seluruh dunia. Jika tidak ada air, daerah di sekitar Khatulistiwa akan menjadi hangus. Garis imajiner yang membagi planet kita menjadi dua ini melintasi 13 negara secara keseluruhan, seperti Brazil, Kenya, dan Indonesia. Lautan di dunia sangat penting bagi siklus air di planet kita. Kamu tahu, seperti yang kamu pelajari di sekolah. Hujan turun dari awan dan air akhirnya berakhir di sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Kemudian sinar matahari menghangatkan area air yang luas ini sehingga menguap ke atmosfer untuk membentuk awan baru. Kemudian siklus dimulai lagi. Proses ini membentuk iklim global. Itulah sebabnya, misalnya, Mediterania sangat populer untuk liburan musim panas. Wilayah ini beriklim sedang. Jika kita mengeluarkan lautan dari persamaan, siklus air akan berhenti. Area tempat mereka pernah berada akan berubah menjadi mangkuk debu yang sangat besar. Akan ada tanah sejauh mata memandang. Karena tidak ada lagi penguapan, awan tidak akan terbentuk. Hujan akan menjadi langka. Manusia akan segera kehabisan sumber air minum. Lanskap planet kita akan berubah menjadi gurun yang luas. Bayangkan, sebuah medan seperti Sahara yang membentang di permukaan planet kita. Semuanya akan menjadi sangat kering, sehingga kebakaran akan mudah terjadi. Ini bukanlah kondisi yang ideal untuk perjalanan panjang antar benua. Namun, bayangkan kamu mampu bertahan dari semua ini. Kamu mulai berjalan melintasi gurun pasir yang dulunya adalah Samudra Atlantik. Akan seperti apa perjalanan itu? Kamu akan menemukan pemandangan yang berbeda dari yang ada di atas permukaan air. Semua yang ada di bawah ombak lebih tinggi dan lebih dalam daripada di dunia yang kita kenal. Ini adalah tanah yang ekstrim. Ambil contoh, gunung tertinggi di planet ini. Jika kamu berpikir tentang Himalaya dan puncak tertingginya, kamu benar, semacam itu. Pegunungan ini adalah yang tertinggi jika diukur dari permukaan laut. Tingginya mencapai 8.849 meter. Namun, ketika kamu mengukur tinggi gunung dari dasar hingga puncaknya, maka Himalaya turun ke posisi kedua. Gunung tertinggi di bumi sebenarnya adalah Mauna Kea di Hawaii. Ini adalah gunung berapi yang tidak aktif. Dalam bahasa lokal, namanya diterjemahkan sebagai Gunung Putih. Hampir setengah dari gunung ini berada di bawah ombak Samudra Pasifik. Ketinggian puncaknya hampir 1,6 km lebih tinggi dari Gunung Everest. Kita tidak dapat menghargai skalanya sekarang, tetapi jika Pasifik mengering, kita akan dapat berdiri di dasar raksasa ini. Bagian bawah Atlantik menyembunyikan pegunungan yang serupa. Ini adalah fitur geologi terbesar di planet ini. Kita tidak dapat melihatnya karena punggungan Atlantik Tengah hampir sepenuhnya terendam. Ia menjulang dari dasar lautan hingga ketinggian setengah dari Gunung Kilimanjaro. Lebar rentang bawah laut yang sangat besar mencapai 1/10 diameter bumi. Satu-satunya bagian yang terlihat dari punggungan Atlantik Tengah adalah pulau-pulau seperti Islandia dan Azores. Pulau terpencil yang berpenghuni di dunia juga termasuk dalam bagian yang terlihat dari formasi geografis ini. Mungkin satu-satunya hal yang lebih mengesankan daripada ukurannya adalah tanggal penemuan punggungan ini. Para ilmuwan memetakannya pada tahun 50-an. Itu cukup baru ketika kamu mempertimbangkan bahwa peradaban kita berusia ribuan tahun. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan lautan kita. UNESCO memperkirakan bahwa manusia baru menjelajahi 5% dari lautan bumi.
Sepertinya sulit dipercaya, tapi lebih banyak orang yang pernah ke bulan daripada ke dasar lautan. Tempat terdalam di planet kita terletak di Palung Mariana. Penemuan punggungan Atlantik Tengah mengungkap rahasia di balik pembentukan benua dan samudra. Setelah mengetahui kebenaran di balik asal-usulnya, kamu akan tahu apa yang bisa kamu harapkan dalam perjalanan imajiner melintasi Atlantik. Punggungan ini berada tepat di antara Amerika Utara dan Eropa. Namun, kamu harus menganggap daratan ini bukan sebagai benua, tetapi sebagai lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bongkahan besar lapisan luar bumi. Lapisan ini disebut litosfer dan sebagian besar terdiri dari batuan. Ada sekitar 15-20 lempeng besar di planet kita. Lempeng-lempeng itu mengapung di atas lapisan batuan yang sebagian sudah meleleh. Lempeng-lempeng itu tidak benar-benar melayang, tetapi itulah istilah yang digunakan para ilmuwan untuk menggambarkan ketidakstabilannya. Lempeng tektonik terus bergerak. Lempeng-lempeng tersebut dapat saling bertabrakan. Dalam hal ini, satu lempeng akan turun sementara lempeng lainnya terangkat. Hal ini menciptakan energi yang sangat besar. Di permukaan, kita mengalami gempa bumi dan gunung berapi. Kekuatan tektonik memberikan planet kita bentuk yang kita kenal. Begitulah cara Himalaya terbentuk 40-50 juta tahun yang lalu. Sekitar waktu itu lempeng India bergeser ke utara. Lempeng tersebut menabrak bagian selatan lempeng Eurasia. Karena kedua lempeng tersebut terdiri dari jenis batuan yang sama, masing-masing menolak untuk masuk ke bawah lempeng lainnya. Satu-satunya arah yang mungkin adalah ke atas. Proses ini masih belum berakhir. Kisarannya bertambah sepertiga dari 1 cm setiap tahun. Hal serupa juga terjadi pada punggungan Atlantik Tengah. Punggungan ini melebar dengan laju tahunan sebesar 4 cm, dan ada efek samping yang menarik dari proses ini. Apakah kamu ingat saat kamu membangun istana pasir? Untuk membangun benteng, kamu perlu menggali banyak pasir di sekitarnya. Saat kastil bertambah besar, lubang di sekelilingnya pun menjadi lebih besar. Hal yang sama juga terjadi di Samudra Atlantik, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Saat punggungan semakin lebar dan lebar, kedua pantai saling menjauh satu sama lain. Lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia bergerak terpisah. Ini berarti bahwa perjalanan imajinermu di dunia tanpa lautan mungkin akan memakan waktu lebih lama. Untuk setiap tahun yang kamu tunggu, kamu harus menambah 2,5 cm. Hal ini tidak terlihat banyak saat ini. Namun beri waktu dan kamu mungkin tidak perlu melakukan perjalanan lintas benua. Benua-benua itu akan mendatangimu. Penguapan bukan satu-satunya cara untuk mengeringkan lautan. Pantai di setiap sisi samudra bisa saja menutup ke arahnya. Inilah yang diyakini oleh para ilmuwan akan terjadi pada Pasifik. Sekitar 50 juta tahun dari sekarang, kamu tidak akan bisa mengenali samudra terbesar di bumi ini. Para ahli melakukan serangkaian simulasi komputer untuk melihat kemana arah Amerika Utara dan Selatan. Jawabannya adalah ke Kutub Utara. Disinilah mereka akan bergabung dengan Asia di masa depan. Benua super baru ini akan mengubah bentuk dan ukuran Samudra Pasifik sepenuhnya. Para ahli geologi telah menyiapkan nama untuk daratan ini, Amasya.